Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan. Saya Aura Amalia Rasid. Saya Muhammad Firdaus. Saya Dina Sufianda. Saya Miftah Rizky. Saya Rehana Naila Rifka. Kami dari kelompok 2 kelas 92 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Wali Songo tentang Sunan Ampel yang dibimbing oleh Pak Abdul Aziz SPDI. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Cempaka, sekarang menjadi bagian dari Vietnam atau Aceh. Ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama terkemuka yang memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1480 Masehi di Demak. Makamnya terletak di Masjid Ampel, Surabaya yang menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Membentuk jaringan kekerabatan. Sunan Ampel membangun jaringan kekerabatan dengan menikahkan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa. Mengembangkan tradisi bernilai keislaman. Sunan Ampel melakukan perubahan tradisi dengan cara damai, moderat, dan toleran, serta menyesuaikan tradisi yang ia mengenalkan tradisi kenduri untuk memperingati kematian pada hari ketiga, 7, 40, 100, dan 1000. Membangun masjid dan pesantren. Sunan Ampel membangun Masjid Ampel di Surabaya dan Masjid Agung Demak yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. Mengajarkan falsafah Mohlimo. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo yang berisi 5 larangan utama, yaitu tidak berjudi, tidak narkoba, dan tidak berzina. Ajaran ini menjadi panduan moral relevan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat. Mendidik generasi penerus dakwah. Sunan Ampel mendidik para santri yang kemudian menjadi anggota Wali Songo seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat untuk melanjutkan penyebaran Islam di Jawa. Ajaran Mohlimo adalah ajaran Sunan Ampel yang berisi 5 prinsip moral untuk membentuk karakter dan perilaku baik dalam masyarakat Jawa. Ada 5 prinsip Mohlimo. Yang pertama, moh mabok, yaitu tidak mengonsumsi minuman keras atau jenisnya, karena dapat menyebabkan penyakit dan tindakan tidak terkendali. Yang kedua, moh main, yaitu tidak berjudi atau taruhan, karena dapat menimbulkan penyesalan dan lupa diri. Yang ketiga, moh madon, yaitu tidak berzina, karena dapat menghapuskan keturunan dan beresiko terjangkit penyakit yang berbahaya. Yang keempat, moh madan, yaitu tidak memakai narkoba atau sejenisnya, karena dapat menyebabkan kemalasan bekerja, melamun, dan lupa diri. Yang terakhir, moh maling, yaitu tidak mencuri dan mengambil hak orang lain, karena dapat menyebabkan kerugian bagi orang itu dan dapat menimbulkan kejahatan yang lain. Pertama, bijaksana. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara damai, pendekatan budaya, kearifan lokal, sehingga masyarakat menerima ajaran Islam tanpa ada paksaan. Yang kedua, sabar dan tekun. Beliau mendidik santri-santrinya dengan cara sabar, walaupun banyak tantangan yang beliau hadapi karena masyarakat Jawa pada saat itu masih menganut adat lama. Yang ketiga, rendah hati. Walaupun memiliki ilmu agama yang tinggi, beliau tetap sederhana dan tidak sombong. Yang keempat, peduli pendidikan. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya yang menjadi pusat pendidikan agama Islam di Jawa. Yang kelima, toleran. Dalam dakwahnya, beliau tidak pernah menjatuhkan, menyinggung, bahkan merendahkan kepercayaan masyarakat Jawa kala itu, melainkan dengan cara menyesuaikan dengan budaya setempat.
Yang pertama yaitu Ampel Denta. Ampel Denta adalah lembaga pendidikan yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Lembaga pendidikan ini menjadi pusat pengembangan tokoh-tokoh penting seperti Raden Patah, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Yang kedua yaitu penciptaan huruf Arab Pegon. Arab Pegon adalah huruf yang digunakan untuk menulis dan membaca bahasa Jawa. Tulisannya pun dibuat dengan menggunakan bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu Masjid Sunan Ampel. Masjid ini merupakan masjid tertua dan terbesar di Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, wisata religi, dan juga dijadikan sebagai makam kompleks Sunan Ampel. Yang keempat yaitu Kampung Arab. Kampung ini berada di sekitar Masjid Sunan Ampel. Kampung ini menunjukkan akulturasi antara budaya Jawa dan Islam. Dan yang terakhir yaitu Sumur Ampel. Sumur ini terletak di area Masjid Sunan Ampel. Sumur tersebut digali oleh Sunan Ampel dan pengikutnya. Sumur ini masih diyakini dapat membawa berkah dan memiliki banyak khasiat. Yang pertama, penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua, pendirian pondok pesantren. Yang ketiga, ajaran Muhlimah yang berisikan berjudi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, dan mengonsumsi narkoba. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan beberapa metode. Yang pertama, pembauran. Sunan Ampel melakukan pembauran dengan masyarakat untuk memahami budaya dan adat istiadat mereka. Yang kedua, penggunaan bahasa lokal. Sunan Ampel menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi agar pesan Islam dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, pendekatan kultural. Sunan Ampel menggunakan pendekatan kultural dengan memanfaatkan budaya lokal untuk menjelaskan konsep Islam. Yang keempat, bijak dan sabar. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok yang bijak dan sabar, sehingga banyak orang yang terpengaruh dengan ajarannya. Demikian video pembelajaran dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.